إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيات أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, masjid Al-Abrar rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama kita melaksanakan ibadah Tuhan. Ini adalah sebuah kenikmatan yang harus sama-sama kita syukuri. Semoga Allah SWT menambah kenikmatan di atas kenikmatan dengan syukur kita pada hari ini, insyaAllah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya di akhir zaman, insyaAllah. Tak lupa mari kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya arti takwa, dengan sekuat kemampuan kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah masjid Al-Abrar rahimakumullah. Hari ini kita berada pada bulan Sya'ban. Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat menyampaikan bahwa bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Kita saat ini berada pada bulan Sya'ban yang oleh Rasulullah dalam hadis tadi disebutkan sebagai bulanku, bulan Rasulullah SAW. Kata para ulama, di antara sebab bulan ini menjadi bulannya Rasulullah SAW karena pada bulan ini, bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang begitu agung dan begitu luar biasa yang tidak mengikuti kebiasaan Allah di dalam menyampaikan perintah-perintah kepada kaum muslimin, yaitu ayat yang tadi Khotib singgung, yaitu ayat surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini memerintahkan kepada semua orang beriman, semua orang yang mengaku beriman untuk menyampaikan sholawat dan menyampaikan salam terbaik kepada Rasulullah SAW. Tapi berbeda dengan perintah-perintah Allah yang lain. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak melakukan sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk zakat, Allah tidak berzakat. Dan perintah-perintah yang lain, Allah tidak mendahului dengan Dia sendiri, Allah Ta'ala melaksanakan apa yang diperintahkan itu. Tapi pada ayat ini Allah SWT sebelum memerintahkan orang beriman untuk menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi, Allah sendiri, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya yang suci, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yusholluna 'alan nabi. Senantiasa, yushallun itu bentuknya fi'il mudhari yang menyatakan bahwa Allah dan malaikatnya selalu dari dulu sampai kapanpun akan selalu menyampaikan sholawat kepada Nabi. Baru setelah Allah SWT dan para malaikatnya melakukan sholawat itu, baru kemudian diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, sholawatlah kepada Nabi Muhammad SAW, wa sallimu taslima, dan menyampaikan salam dengan salam yang penghormatan yang terbaik. Surat Al-Ahzab yang dimana ayat ini berada di ayat ke-56 banyak menyampaikan bagaimana kedudukan posisi Nabi yang seharusnya di mata kita, di mata manusia, di mata orang beriman khususnya.
dari banyak sekali rentetan ayat di dalam surat Al-Ahzab itu yang menjelaskan kepada kita bagaimana posisi dan kedudukan Nabi. Misalkan di ayat awal-awal ayat 6 disebutkan bahwa Allah menegaskan, "An-nabiyyu aula bil mu'minin." Sesungguhnya Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu lebih utama, lebih harus didahulukan, lebih harus diutamakan bil mu'minin bagi orang beriman min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Jadi kepentingan apapun yang ada yang berada pada setiap orang itu, kepentingan Nabi itu harus didahulukan. Dan tidak cukup sampai di situ, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu dari kalian semua. Jadi istri-istri Nabi, jadi ini surat Al-Ahzab ini luar biasa menyampaikan bagaimana seharusnya kita memposisikan Nabi, keluarganya, istri-istrinya, dan bagaimana harusnya kita memuliakan itu. Jadi di sini itu dalam konteks ayat sebelumnya ada peristiwa Nabi menikah dengan mantan istri dari anak angkatnya, Zaid bin Harithah, yang kemudian menjadi ada sebagian orang mencibir, dan kemudian Allah SWT membela nabinya dengan mengatakan bahwa an-nabiyyu aula bil mu'minin, bahwa min anfusihim, bahwa Nabi Muhammad SAW itu lebih utama, harus kalian utamakan dibanding semua kalian, bahkan kepada diri kalian sendiri. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 21, ada ayat yang sangat populer di dalam surat Al-Ahzab ini juga, bahwa yang menyampaikan, berkata Allah bahwa Nabi ini adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa pada diri Nabi ini adalah uswatun hasanah, teladan yang terbaik yang harus semuanya mencontoh, meneladani Nabi ini. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Barang siapa yang berharap untuk bertemu Allah, barang siapa yang berharap untuk mendapatkan ridho Allah, maka teladani Nabi. Yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan hari akhir, dan mengingat Allah dengan pengingatan yang terbaik. Jadi rentetan sebelum nanti puncaknya di ayat ke-56 ini, Allah SWT menegaskan bagaimana memposisikan Nabi Muhammad SAW ini seharusnya bagi kita. Di ayat berikutnya adalah di ayat 33 disebutkan bahwa innama yuridullahu yub'ankum rijsa 'alal bait wa yutahhirakum tathira, bahwa sesungguhnya Allah menghendaki untuk mensucikan kalian wahai Ahlul Bait, dan dengan dari segala dosa, dengan sesuci-sucinya. Keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi, tegaskan di sini bahwa mereka adalah disucikan dosanya dari segala kotoran. Tentu ini adalah keluarga yang khusus yang diriwayatkan di dalam para ulama menyampaikan bahwa yang termasuk dalam Ahlul Bait ini ada istri-istri Nabi, ada Ahlul Kisah, ada 5 orang yang berada pada peristiwa Ashabul Kisah itu. Nah, kemudian setelah itu ada etika bertamu kepada Nabi di ayat ke-53. Bagaimana kalau bertamu pada Nabi dan seterusnya. Dan kemudian di ayat 56 ini Allah menegaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, maka ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata shollu yang kita sering lihat terjemahannya sebagai sholawat, juga sama akar katanya dengan kata sholat. Itu sebenarnya bisa memiliki beberapa arti, ya. Bagaimana kata bahasa Arab yang lainnya itu bisa memiliki banyak arti. Ada arti bisa dimaknai sebagai doa, bisa dimaknai sebagai memohonkan rahmat, bisa memohonkan ampun, dan juga solu itu adalah katanya diartikan sebagai menyebut yang baik-baik. Jadi ucapan yang mengandung berbagai kebajikan. Jadi jangan menempelkan, membicarakan tentang Nabi sesuatu yang tidak baik. Jangan menempelkan kepada Nabi sesuatu yang kurang baik atau menurut pandangan manusia itu kurang baik. Itu jangan ditempelkan kepada Nabi. Itu salah satu makna dari solu. Juga kesalimu dari sin, lam, dan mim itu juga punya makna luput, selamat dari kekurangan, dari kerusakan, dari kecelakaan. Makanya ketika seseorang itu mengalami misalkan kecelakaan dan selamat, maka orang mengatakan selamat dari kecelakaan, artinya terhindar dari kecelakaan, dari keburukan, dari sesuatu yang tidak baik. Nah, kata salam, wasallimu taslima itu juga bisa diartikan seperti itu. Barang siapa, kata Nabi SAW, mengucapkan sholawat, maka
bunyinya hadis nabinya itu, siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, maka malaikat terus menerus bersolawat kepadanya selama malaikat bersolawat kepadaku. Dan tadi di ayat 56 tadi disebutkan bahwa malaikat itu selalu, sehingga terserah kita. Silakan memilih, kata Nabi, mau mempersedikit atau memperbanyak. Gitu, kata Nabi. Mau sering didoakan oleh malaikat atau kita mau sedikit didoakan. Nah, ada yang sering salah menangkap. Ada pertanyaan-pertanyaan yang usil ya dari sementara sebenarnya sumbernya dari para orientalis yang berusaha menggoyahkan keimanan kaum muslimin, yang mengatakan bahwa apakah kalian ini, wahai kaum muslimin ini, mau mengikuti Nabi yang masih meminta doa kepada orang pengikutnya untuk keselamatan dia, gitu. Sehingga kalau kita nggak tahu ilmunya, kebanyakan makanya kita perlu belajar terus-menerus itu supaya kita bisa memperkuat keimanan kita. Maka mungkin kita akan terpengaruh, mungkin sebagian generasi muda kita akan terpengaruh dengan omongan-omongan seperti ini dan banyak yang lain. Ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bantah dari argumentasi seperti itu, bahwa tidak benar bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Nabi itu bergantung kepada doa-doa umatnya untuk keselamatan beliau. Allah sendiri menegaskan di dalam surat Al-Duha, antara lain disebutkan bahwa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh pasti kelak kami akan menganugerahkan kepadamu berbagai anugerah sampai engkau benar-benar puas. Bahkan bukan hanya keselamatan Nabi, tapi siapa yang ingin diselamatkan Nabi, Allah akan kasih selamat. Jadi argumentasi tadi itu benar-benar terpatahkan dengan itu. Kemudian juga sholawat ini juga buat kita, buat umatnya Nabi Muhammad SAW ini juga merupakan pendidikan tauhid, bahwa kita perlu menyadari bahwa betapapun agungnya beliau, betapapun agungnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, sehingga Nabi Muhammad SAW itu tetap hamba Allah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memohonkan kepada Allah untuk kesejahteraan, keselamatan kepada Nabi, itu memberikan pendidikan kepada kita bahwa Allah itu esa, bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, sehingga membedakan kita dengan sementara kaum agama lain yang menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Sehingga di dalam sholawat ada kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada, anugerahkanlah sholawat, curahkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Juga sholawat ini juga menjadi pengajaran kepada kita untuk pandai berterima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita. Betapa besar jasa Nabi Muhammad SAW kepada kita, bukan hanya untuk keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Betapa besar jasa beliau kepada kita semua. Sehingga kalau kita kepada orang yang jasanya sangat besar saja tidak mampu untuk berterima kasih, bagaimana mungkin kita berharap seorang itu bisa mampu berterima kasih kepada orang-orang yang jasanya lebih kecil dari itu. Jadi sholawat ini juga mendidik kita untuk memiliki sikap untuk berterima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita. Juga merupakan peringatan kepada kita bahwa agar tidak mengandalkan amal saleh kita. Nabi saja, Nabi Muhammad SAW saja membutuhkan doa-doa dari beliau dan doa-doa dari kita. Sehingga Nabi yang dengan derajat yang seperti itu masih membutuhkan untuk lebih tinggi terus. Apalagi kita yang penuh dosa dan salah ini, sehingga kita membutuhkan tidak bisa mengandalkan kepada amal-amal kita perlu menyandarkan segala harapan itu hanya kepada Allah SWT. Nah, menyambut bulan suci Ramadan, di mana Sya'ban ini adalah pendahulu ya, pengantar dari bulan Ramadan ini, mari kita terus memperbanyak sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena kata Nabi, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah menyampaikan sholawat kepada pengucapnya itu 10 kali. Di dalam surat Al-Ahzab juga, sebelum dari surat ayat tadi, Allah SWT menyampaikan bahwa huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima.
bahwa Dia Allah, walladzi yusolli, yang memberikan, mencurahkan sholawat kepada kalian, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya untuk mengeluarkan, agar Allah itu mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahayanya, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi apabila kita bersolawat kepada Rasulullah SAW satu kali, kita mendapatkan solawat dari Allah 10 kali. Dan setiap sekali solawat kita dikeluarkan oleh Allah SWT dari kegelapan menuju cahaya. Ini anugerah yang luar biasa. Jadi sesuatu yang ringan yang kita lakukan, tapi balasan dari Allah, rewardnya dari Allah itu begitu luar biasa, karena ini berkaitan dengan manusia ciptaan Allah SWT, manusia yang luar biasa. Semoga dengan kita berbanyak sholawat kita mendapatkan karunia Allah, ampunan dari Allah SWT, sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini dengan kondisi yang bersih, yang terang, sehingga kita siap untuk menerima limpahan berkah yang nanti insya Allah kita akan terima di dalam bulan Ramadan ini. Aku lupa lihat